Ada sebuah fenomena menarik yang muncul belakangan waktu ini ya, di mana gue ngelihat ada banyak anak-anak muda atau bahkan anak-anak kecil itu udah melek dan ngomongin soal investasi kripto, saham, dan lain-lainnya. Tentu ini menjadi sebuah fenomena yang menarik gitu. Kenapa? Karena dulu waktu gue pertama kali belajar soal ekonomi, investasi, dan lain-lainnya itu, gue tuh cukup kesulitan gitu buat menemukan teman yang memang cocok untuk ngobrolin ini semua. Tapi ketika gue melihat di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda dan anak-anak kecil udah melek ngomongin soal itu semua di usia mereka yang sangat-sangat muda, tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik gitu. Itu adalah reaksi pertama gue ketika gue melihat fenomena ini semua. Tapi semakin kesini, gue tuh jadi berpikir, apakah kemunculan anak-anak muda dan anak-anak kecil yang melek atau ngomongin soal investasi kripto, saham, dan lain-lainnya ini adalah bukti bahwa kemajuan dari literasi finansial kita, atau justru malah sebaliknya nih, ada hal yang lebih menarik lagi bisa kita bahas dari fenomena ini semua, dan semata-mata bukan cuma karena literasi finansial negara kita tuh makin berkembang aja. Apa aja itu? Nah, makanya di video kali ini gue bahas kenapa sekarang banyak anak muda yang mimpi basah pengen jadi trader sukses. Disclaimer dulu kalau video ini nggak ada sama sekali ngejelekin tradingnya ya. Cuma gue di sini tuh hanya meng-highlight anak-anak muda yang sekarang ini tuh jadi pada pengen jadi trader. Nah, makanya di video kali ini gue bahas itu semua. So, disimak sampai habis. Sebenarnya kalau kita ngomongin kerana investasi atau trading, kita harus tahu dulu nih, kalau ada yang namanya itu disiplin ilmu keuangan. Nah, dalam disiplin ilmu keuangan, pada dasarnya income atau penghasilan itu punya dua. Yang pertama ini adalah active income, yang kedua ini adalah passive income. Active income ini adalah penghasilan yang kita dapatkan ketika kita tuh bekerja. Jadi simpelnya nih, kita kerja dan kita dapetin duit. Ini adalah active income. Atau ketika kita berbisnis gitu ya, kita jualan dan kita dapat duit, ini namanya itu adalah active income. Jadi kita berusaha dulu nih buat kita dapetin penghasilan. Sedangkan yang kedua, yang passive income, ini adalah penghasilan yang kita hasilkan tanpa kita terus bekerja. Atau ya biasanya kita tuh menghasilkan uang dari uang kita. Nah, pada dasarnya, investasi atau trading itu pada dasarnya masuk ke poin yang nomor 2 atau yang passive income. Ya walaupun memang kalau trading ini mungkin masih ada ke active income-nya ya, karena kan memang harus ada usahanya juga gitu. Berbeda dengan investasi yang lu taruh duit dan lu diemin selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan duit itu menghasilkan keuntungan. Sedangkan kalau trading ini ya mungkin ada ke aktifnya juga, jadi kita tuh masih butuh usahanya juga. Tapi pada dasarnya ya kita nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat gimana-gimana. Tapi pada dasarnya trading ini tuh bekerja full dengan research, dengan otak kita gitu, dan lain-lainnya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ke disiplin ilmu keuangan, sebenarnya untuk mengelola uang itu tuh ada tingkatannya. Jadi pertama itu adalah kerja atau berbisnis ya, lu jualan. Yang kedua, ini tuh lu simpen dana darurat, ada tabungan, lunasin utang, terus juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Baru yang terakhir itu adalah investasi. Cuman, ini harus dipahami dulu ya, kalau investasi itu kan jatuhnya kayak kita tuh menyerang. Ya, dalam artian kayak semua defense atau semua pertahanan kita tuh udah terpenuhi, dan kita mulai fokus nih untuk naikin kekayaan kita, yaitu lewat investasi. Nah, kalau misalnya kita tuh nggak ikutin urutannya, ya keuangan kita bisa berantakan. Karena ini udah banyak banget terjadi ya, di mana orang itu penghasilan belum ada gitu, baru dari duit jajan doang, duit jajan yang dikumpulin, dan dia langsung lari ke trading. Yang ujung-ujungnya dia cuma dapet hikmahnya doang. Udah duitnya hilang, waktunya juga habis, energinya juga habis, fokusnya juga udah nggak ada. Jadi ketika kita mencoba untuk melanggar disiplin ilmu keuangan tadi, ya kemungkinan besar hidup kita akan berantakan. Dan gue juga sangat-sangat tidak menyarankan ya buat kalian-kalian tuh langsung terjun ke dunia investasi atau lu langsung trading gitu dengan duit seadanya, dengan modal seadanya, atau bahkan pekerjaan aja belum punya. Karena menurut gue itu pekerjaan yang paling menyedihkan banget gitu. Ketika lu cuma di depan layar doang nih, klik-klik tombol segala macam gitu. Sedangkan lu belum ada buying power yang cukup kuat gitu. Oke lah kalau misalnya lu punya otaknya gitu, lu punya skillnya, lu punya ilmunya buat ngelakuin itu semua. Tapi ya berapa banyak sih orang yang bisa berhasil gitu di dunia trading tersebut? Karena berdasarkan data yang gue tahu, 99% trader itu gagal. Nah, jadi kalau misalnya lu pengen berhasil, ya kemungkinan itu cuma 1%-an doang. Dan kalau emang lu bisa dan lu percaya diri lah gitu dengan kemampuan diri lu, ya silahkan lanjutin. Cuma kalau dari yang gue pelajarin ya, ketika kita melanggar disiplin ilmu keuangan tersebut, yang ada keuangan kita tuh berantakan. Dan hal lain yang harus kita lihat juga, ada konsep yang namanya itu loss aversion. Loss aversion itu simpelnya ketika kita kehilangan, itu rasanya lebih berdampak daripada kita mendapatkan sesuatu. Misalnya nih, katakanlah lu dapet uang 100.000 rupiah gitu. Ya mungkin lu seneng gitu dapetin 100.000 rupiah tersebut. Tapi coba lu bandingin di momen dimana ketika lu kehilangan 100.000 rupiah. Itu rasanya akan berbeda banget. Kehilangan 100.000 rupiah, ini tuh bisa kepikiran sampai berhari-hari. Sedangkan kalau misalnya lu dapet 100.000, ya mungkin lu ketika uang itu habis, ya udah lupa gitu. Tapi kalau misalnya lu hilang 100.000 tadi, ya lu akan kepikiran terus. Dan itu sebenarnya adalah hal normal gitu, karena memang manusia didesain untuk seperti itu. Dimana mekanisme pertahanan diri kita tuh ke-trigger gitu, karena kita tuh kehilangan sesuatu hal yang kita punya. Nah itulah kenapa gue sangat-sangat tidak menyarankan banget buat kalian yang modalnya masih kecil, tapi berusaha gitu, buat mendapatkan keuntungan yang sangat besar di financial market.
Karena sekarang gini deh, gue ngasih gambaran aja nih. Katakanlah lu cuma punya modal 5 juta rupiah gitu. Dan lu berharap 5 juta ini tuh bisa menghasilkan keuntungan lebih besar kepada diri lu. Oke, katakanlah dari 5 juta ini naik 10 kali lipat, jadi 50 juta rupiah. Uang 50 juta rupiah itu nggak mengubah hidup lu sama sekali. Sedangkan kalau misalnya 5 juta rupiah tadi itu uang satu-satunya lu minusnya setengahnya aja gitu, misalnya minus 50% jadi 2,5 juta, itu bakal berdampak banget sama hidup lu. Bahkan lu bisa kepikiran terus tuh sampai berhari-hari atau lu sampai nggak nafsu makan. Kan itu adalah realita yang banyak orang rasain juga ya, dimana ketika uangnya pas-pasan tapi maksain buat jadi kaya atau menghasilkan keuntungan yang besar di dunia keuangan atau di financial market, ya yang ada mereka tuh malah nyesel udah masukin itu semua. Apalagi kalau misalnya kondisi lu gak ada pekerjaan gitu, lu cuma punya uang satu-satunya ya, yang itu dipakein modal buat lu nge-trading, ya ketika boncos itu akan kerasa banget sama diri lu. Bahkan yang parahnya ada juga loh, orang yang uang kuliahnya gitu, atau UKT buat bayar kuliahnya, itu diputerin dulu di situ. Mungkin banyak gitu orang-orang yang ngejelek-jelekin orang-orang luar sana yang main slot, judi online, dan lain-lainnya. Sedangkan dia sendiri tuh nge-gambling di financial market. Ya jadi apa bedanya ya kan, lu mantau depan layar gitu kan, lu berharap angkanya itu naik terus, atau ketika misalnya lu pasang posisi long gitu, lu berharap itu naik, tapi grafiknya itu malah berlawanan dari apa yang lu pilih, lu berusaha untuk supaya angkanya itu tuh berpihak pada diri lu, ya itu nggak akan bisa juga seperti itu. Malah menurut gua, orang kayak gitu tuh bener-bener kasihan banget, karena realita pahitnya ya, biasanya orang-orang seperti itu, mereka tuh makan untuk diri sendiri aja pelit. Makan ditahan-tahan, dihemat-hemat, dan karena memang ini adalah pengalaman gue pribadi juga, dimana gue dulu pernah ngerasain di momen itu juga, makan seadanya, ya yang penting lewat doang, liburan juga bahkan gak ada sama sekali, tapi giliran keluar duit di market itu gampang banget. Dan percayalah, ketika lo kehilangan duit yang mana duit itu sangat-sangat berarti banget buat diri lu, itu akan jadi beban psikologis yang sangat-sangat lama, bahkan bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dan biasanya nih ya, penyakitnya tuh orang-orang yang memang udah terlanjur rugi ya, biasanya tuh akan mikir, anjir duit segitu tuh harusnya bisa gue pakai buat beli ini, beli itu, segala macem. Ini malah gampang banget hilang di financial market. Karena hal yang harus lo pahami dari dunia trading itu adalah, lo sebagai trader itu tuh gak berlawanan dengan sesama trader doang. Misalnya gini, katakanlah lu trader nih, terus misalnya gue juga trader, misalnya nih ya kan, itu tuh bukan berarti lu lawan gue doang, tapi lu lawan jutaan orang di luar sana. Dan itu juga dicampur dengan institusi, terus juga mereka-mereka yang punya modal yang sangat besar, ya para bandar-bandar, belum lagi mereka-mereka yang punya akses informasi lebih tahu duluan daripada diri lu. Sedangkan lu dengan laptop lu gitu, atau dengan handphone lu ngelawan orang-orang itu semua. Tapi balik lagi, kalau emang lu masih yakin dan lu percaya lah dengan kemampuan diri lu gitu ya, lu masih, apa ya istilahnya ya, lu punya skill lah, lu ngerasa punya skillnya, ya silahkan lanjutin aja. Ini bukan video buat maksa lu untuk berhenti, enggak. Ini cuma ngebahas doang ya, sisi lainnya aja. Dan juga ngebahas fenomena dari banyaknya anak-anak muda sekarang itu yang mimpi basah pengen jadi trader sukses. Nah sekarang kita masuk ke poin utamanya, sebenarnya kenapa sih banyak anak-anak muda atau bahkan anak-anak kecil ini udah banyak yang mimpi basah pengen jadi trader yang sukses. Well, sebenarnya gue paham banget, orang-orang ini, mereka tuh mengincar yang namanya itu adalah kebebasan. Karena kan biasanya trader itu kan digambarkan sebagai orang yang bebas gitu ya. Mereka bisa kerja kapan aja, kerja semua maunya, nggak ada bosnya, terus juga terhindar dari rutinitas yang membosankan, bisa kerja dari mana aja, dan lain-lainnya. Ya, sebenarnya kalau disuruh pilih ya semua orang juga pasti akan mau dong dengan kebebasan itu semua. Siapa juga ya kan yang nggak mau hidup sebebas itu gitu. Cuma logikanya, kalau emang segampang itu dan semudah itu, logikanya semua orang akan melakukan itu dong. Kalau memang segampang itu, dan apa yang lo lakukan, berarti udah nggak berarti lagi. Berarti ada harga yang harus lo bayar dari kebebasan itu semua. Apa aja itu ya mungkin lo belum lihat itu semua gitu, tapi lo akan merasakan itu ketika lo udah nyemplung langsung. Ya salah satunya kayak yang tadi gue bahas tuh, ya kan biasanya ketika lo di posisi udah minus, udah rugi gitu, ya rasa sesal, terus juga kekecewaan, itu adalah bayaran dari lo mendapatkan kebebasan tersebut. Ya gue juga paham ya, mungkin untuk di zaman sekarang ini tuh mendapatkan pekerjaan tuh nggak segampang omongan orang doang gitu ya. Lu mungkin kalau misalnya ada orang yang ngasih advice gitu, lu mendingan cari kerja dulu, bla bla segala macam. Ya gue paham banget, cari kerja tuh nggak segampang omongan itu doang. Karena realita di dunia pekerjaan tuh jauh lebih kompleks daripada sekedar omongan orang. Tapi hal yang harus kita pahami di sini adalah kita harus tahu dulu nih, mana yang sekiranya itu skill fundamental yang memang lebih menciptakan peningkatan kepada diri kita daripada kita nge-betting cacing-cacing naga-naga. Ya oke lah kalau lu punya skill, lu punya fasilitasnya, lu punya modalnya dan lain-lainnya, ya prinsip cacing-cacing naga-naga akan cenderung kepada menjadi naga. Tapi kalau misalnya itu semua lu nggak punya, ya lu akan kemungkinan besar akan jadi cacing. Tapi di sini tuh gue nggak mau kesampingkan faktor-faktor tadi itu ya, dimana kayak ada mungkin alasannya tuh salah satunya karena cari kerja susah gitu. Jadi karena udah frustasi, mikir gimana caranya buat ngasilin duit lagi, ya udah alhasil lewat trading ini. Berharap kalau trading ini tuh bisa menjadi sebuah pekerjaan tetap yang bisa memberikan kebebasan sekaligus kesejahteraan secara finansial.
Tapi ya balik lagi, untuk berhasil di dunia financial market itu tuh nggak segampang itu. Itu cuma sebagian kecil doang gitu, orang-orang yang memang bisa berhasil di situ. Memang ya, sebenarnya penyakit dari anak-anak muda, apalagi usia 20-an nih biasanya ya kan. Penyakitnya itu adalah rush atau terburu-buru. Jadi buru-buru pengen punya rumah bagus atau mobil mewah, pengen liburan ke luar negeri, pengen punya duit banyak, pengen punya bisnis yang besar dan lain-lainnya. Yang padahal mereka tuh masih sangat jauh buat sampai ke posisi tersebut. Cari kerja aja masih susah, tapi udah ngarepin itu semua. Tapi itu kalau misalnya kita ngebahas anak-anak muda yang memang mereka menjadikan trading ini tuh sebagai pelarian dari sulitnya mencari kerja ya. Tapi realitanya ada juga memang orang-orang yang pada dasarnya dia tuh karena malas aja. Jadi dia pengen kaya tapi dia tuh malas. Nah, akhirnya ketemu tuh jalur trading ini. Nah, dari mana mereka bisa ketemu jalur trading ini? Nggak bukan dari media sosial. Karena kalau kita lihat media sosial, baik investor-investor keuangan, itu mereka mempromosikan aset-aset investasi dengan cara-cara yang menurut gue berlebihan. Kayak mereka tuh menawarkan keuntungan yang nggak realistis. Mereka menunjukkan atau menampilkan kekayaan-kekayaan yang dihasilkan dari trading. Seakan-akan semua kekayaan yang didapat itu tuh secara instan lewat trading tersebut. Dengan cara mantau-mantauin grafik-grafik ya, hijau, merah kayak gitunya. Itu berharap bisa dapetin kekayaan dalam waktu semalam doang. Oke lah, mungkin banyak ya influencer-influencer keuangan di kita tuh ngasih disclaimer gitu. Not financial advisor atau kayak do your own research misalnya. Ya mungkin mereka udah ngasih disclaimer itu semua, tapi kan interpretasi masyarakat ketika nonton video tersebut itu berbeda-beda. Dan faktor lain yang nggak dilihat adalah masyarakat-masyarakat yang secara edukasi itu tuh rendah, mereka tuh bisa memiliki interpretasi terhadap video tersebut sebagai jalan pintas untuk menuju kekayaan yang sesungguhnya. Apalagi kalau misalnya ada orang yang cerita gitu, pengalaman dia ngubah duit sekian juta jadi berapa miliar gitu misalnya. Ya mungkin oke lah, untuk orang-orang akan ada aja yang nganggap itu sebagai sebuah motivasi. Tapi kan siapa bisa menjamin kalau semua orang tuh memiliki interpretasi yang sama. Ya banyak juga orang-orang yang menjadikan video-video tersebut itu sebagai jalan pintas mereka buat mendapatkan kekayaan. Apakah si influencer itu salah? Ya belum tentu. Bisa jadi dengan dia udah ngomong disclaimer yang tadi gue bilang tuh, ya not financial advice dan Dior segala macam, itu dia bisa terbebas dari hukum. Tapi secara etika dan empati, harusnya influencer itu tuh bisa punya batasan lagi nih untuk mengedukasi masyarakat soal literasi keuangan. Karena dari yang gue lihat ya, kita kan semua tahu ya kalau literasi keuangan di negara kita tuh masih rendah gitu. Tentu menjadi sebuah PR banget nih buat masyarakat-masyarakat yang teredukasi ya secara finansial, buat mengedukasi masyarakat lainnya secara finansial. Cuma masalahnya dari yang gue lihat, penetrasi dari literasi finansial di Indonesia itu tuh dilakukan dengan cara yang salah. Langsung ditunjukkan hasilnya, bukan prosesnya. Jadi ditunjukin itu adalah dengan lu berinvestasi atau lu taruh duit di aset tertentu gitu. Duit lu tuh bisa berlipat-lipat ganda dan lu bisa mendapatkan kekayaan yang lu mau. Padahal kan sebenarnya tujuan utama dari literasi finansial itu bukan kayak gitu kan. Justru dengan meningkatnya literasi finansial seseorang, itu tuh bisa meningkatkan kedisiplinan orang tersebut terhadap uang yang mereka punya. Cuman karena sekarang banyak di media sosial ditampilkan konten-konten yang justru melenceng banget ya dari tujuan utama dan esensi dari literasi finansial, alhasil banyak anak muda nih yang terkecoh dan salah memahami makna dari investasi atau trading itu sendiri. Ini balik lagi ya, gue nggak menyalahkan tradingnya, nggak. Karena pada nyatanya memang ada juga gitu, orang-orang yang beneran bisa sukses ya, bisa berhasil di financial market dengan cara mereka tuh trading. Itu beneran ada juga gitu, orang seperti itu. Cuma bukan berarti kita tuh cuman karena ngelihat ada satu orang yang berhasil, kita nganggep kalau keberhasilan itu sangat-sangat mungkin gitu buat semua orang. Nah ini nih yang jadi penyakit juga, dimana ada yang namanya itu survivorship bias, dimana orang tuh melihat orang yang berhasilnya aja dan mengesampingkan orang-orang yang gagal. Sekarang gini, oke, katakanlah ada orang yang bisa menghasilkan atau bisa merubah uang jutaan rupiah jadi miliaran gitu. Tapi berapa banyak di luar sana yang ngerubah uang dari miliaran cuma jadi jutaan doang atau bahkan jadi nol. Itu kan lebih banyak itu porsinya daripada mereka-mereka yang berhasil dapetin keuntungan berlipat-lipat ganda. Contohnya deh, sekarang lu lihat aja gitu, orang-orang yang misalnya di cycle lalu tuh, di crypto cycle lalu, itu berapa banyak orang-orang yang beneran bisa ngasilin duit atau menghasilkan keuntungan berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan orang-orang yang tadi asetnya tuh banyak gitu ya, tiba-tiba tuh merosot sangat signifikan. Coba bandingin aja gitu, lu mungkin bisa melakukan observasi secara personal gitu ya, mungkin dari ke teman-teman lu, ke saudara lu, atau orang-orang yang lu temuin di real life gitu. Berapa banyak perbandingan antara keduanya. Dan ini yang menjadi sebuah penyakit gitu, makanya next time ya lebih berhati-hati lagi lah gitu. Apalagi kalau misalnya kita tuh ngikutin nasihat dari influencer-influencer keuangan. Gue dari dulu ya, gue nggak pernah ngikutin nasihat-nasihat dari influencer keuangan. Misalnya nih, si influencer A gitu bilang taruh koin di sini gitu, dia ngasih sinyal-sinyal tertentu gitu. Gue nggak pernah ngikutin semua. Kenapa? Karena misalnya gini, katakanlah dia udah ngasih nasihat nih, dan ternyata apa yang dia kasih itu tuh ternyata malah rugi gitu. Ya ini separah-parahnya, dia tuh paling cuma mentok minta maaf doang. Oke, saya akui saya salah gitu, saya minta maaf, dan udah uang lu nggak akan balik. Dan itu pun kalau misalnya dia minta maaf ya, gimana kalau misalnya dia kabur gitu, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Sedangkan lu yang udah terlanjur ngikutin nasihatnya dia, atau udah terlanjur naruh duit di aset yang udah dia omongin, ya lu udah kehilangan duit ya kan,
terus lu cuma bisa misuh-misuh doang tuh ke investor tersebut, lu komen gitu, lu head comment ke investor itu, lu kata-katain dia gitu. Ya buat apa? Percuma juga. Lu ngata-ngatain itu juga. Salah sendiri kenapa lu apa ya? Kalau bahasa halusnya, kenapa lu sebodoh itulah gitu buat ngikutin si investor tersebut. Nah, itu jadi alasan kenapa banyak anak-anak muda itu mereka mimpi bahasa jadi trader, dan sisi lainnya lah kenapa dari gue pribadi ya sangat-sangat mewanti-wanti banget buat kalian yang pengen jadi trader itu sendiri. Balik lagi gue bilang, gue nggak menjelekkan tradingnya, nggak, ini gue berkali-kali ya, gue takutnya ntar diserang nih sama komunitas-komunitas trader-trader sukses di Indonesia. Ya, gue nggak mendiskreditkan ya pekerjaan trading tersebut, gue nggak menjelekkan itu semua. Gue di sini hanya meng-highlight dan memberikan pandangan gue terhadap fenomena banyaknya anak-anak muda sekarang yang kebelet banget pengen jadi trader yang sukses. Karena ya gue membuka realita juga tuh tadi ya kan, bahwa untuk menjadi trader yang sukses itu nggak segampang itu. Karena kalau kita hitung porsinya orang yang berhasil dengan orang yang gagal, itu jauh lebih banyak kan orang yang gagal daripada yang berhasilnya. Ya kalau lu punya otaknya, lu punya skillnya, lu masih yakin banget, lu masih berharap gitu, dan lu masih percaya banget dengan investor kesayangan lu, ya silahkan lakuin itu gitu, lanjutin aja. Gue di sini nggak ngejulitin gitu, atau nggak maksa lu buat lu berhenti, atau buat lu nggak ngelakuin itu semua. Nggak, itu balik lagi ke diri lu gitu. Itu terserah lu, duit lu gitu kan. Jadi apapun keputusannya ya balik lagi ke diri lu. Cuma kalau nasihat dari gue, ya berhati-hati lagi gitu kalau udah ngomongin soal uang, atau ya simpelnya apa ya, lu kan cari duit itu susah gitu ya, atau kayak kata, kalaupun lu minta duit ke orang tua lu cari duit juga susah gitu ya. Lu harus bisa lebih tanggung jawab lagi lah, berhati-hati lagi dalam mengelola uang yang lu punya. Tapi gimana nih pandangan lu terhadap fenomena ini semua? Apakah lu punya pandangan lain, atau ya ada masukan lain gitu dari ini semua? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.